Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agatha, calon ibu beranak empat. Karena sekarang posisinya lagi mengandung anak yang keempat. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau berbagi cerita pengalaman terberat. Kenapa dibilang berat? Karena taruhannya nyawa ya. Terus nggak punya pengalaman sama sekali. Jadi ini pengalaman waktu saya melahirkan anak yang pertama. Nah, sekalian nih siapa tahu bisa buat jadi masukan ibu-ibu atau calon ibu yang sedang mengandung anak pertama. Nah, jadi waktu itu anak pertama saya itu lahirnya tahun 2013, bulan 9 tanggal 5. Nah, pas banget tuh pas ulang tahun pernikahan saya, kebetulan tanggal 1 bulan 9. Tapi udah lewat tanggal 1 ternyata itu gak mulus-mulus. Saya pikir sih keren juga kalau misalnya anaknya lahir pas di ulang tahun pernikahan. Tapi kan ya nggak bisa serta-merta langsung gitu ya, karena kan saya rencananya normal tuh. Nah, terus di tanggal 3-nya itu saya seperti biasa aja, bangun pagi subuh, terus olahraga rutin keliling jalan kaki, nggak pakai sendal gitu, dengan suami jalan kaki keliling. Kalau waktu itu sih saya ngelahirin di Lampung, jadi rumah ibu saya tuh kebetulan dekat dengan masjid. Nah, jadi sirkuitnya tuh di kelilingin masjid tuh. Pas tanggal 3 itu subuh-subuh pulang dari maraton, beres itu saya pengen pipis tuh. Pas setelah pipis dilihat di celana dalamnya kok ada lendir dan ada darahnya dikit. Nggak banyak sih, cuma warna coklat gitu. Jadi saya kan nanya ke kakak, ini kenapa ya kok ada beginian? Terus kakak saya bilang kayaknya itu tanda-tanda mau melahirkan deh. Oh yang benar, saya bilang. Iya ya udah deh, kalau memang mau melahirkan ya udah saya tunggu. Akhirnya saya pergi ke ada ya saudara yang pinter nanganin orang melahirkan, maksudnya ya biasalah nanya dulu gimana ini, diliatin gitu perutnya ya. Nyampe di sana katanya sih kayaknya kamu ini udah bukaan 1 deh. Oh ya udahlah, bismillah, siap-siap kan. Wah pokoknya kebetulan seminggu sebelumnya itu udah packing, benar-benar persiapan yang mau dibawa untuk ke bidan. Karena rencananya ngelahirinnya ini saya tuh mau normal, lahiran di bidan seperti kakak-kakak saya yang lain gitu loh. Maksudnya ya kakak saya kayak gitu, mungkin ya udahlah, saya juga insya Allah akan berjalan lancar seperti kakak-kakak. Terus akhirnya ke bidan tuh, hari itu juga ke bidan. Terus kata bidan kayaknya ini deh katanya, pulang aja dulu karena masih jauh gitu kan dia bilang. Ya udah oke, tapi di situ tuh saya sempet dikasih obat dengan bidannya. Saya tuh nggak tahu kalau itu tuh obat perangsang gitu kan, sempet dibilangin, cuman saya tuh nggak berpikir kalau dikasih obat perangsang itu efeknya bakal gimana-gimana, tuh nggak ngerti karena kan bener-bener pengalaman anak pertama ya. Jadi ya nurut aja gitu. Ternyata emang disaranin sama kakak saya yang pertama, udah dikasih obat aja. Ternyata itu apa pemirsa? Obat induksi. Terus setelah itu saya minum tuh siang-siang, dikasihnya setengah. Udah diminum, pulang ke rumah, terus malamnya beneran. Malamnya itu gila, udah mulai nggak bisa tidur. Jadi apa ya? Udah mulai kayak mules-mules gitu, pipis terus nggak enak banget, serba salah, udah mata nggak bisa merem. Akhirnya jam 1 malam memutuskan untuk ngajak suami, udah deh kita ke bidan aja kan. Akhirnya pas di bidan itu emang udah apa ya, udah mules banget. Belum terlalu mules banget sih, tapi udah buat saya, orang yang belum pernah ngerasain mules mau melahirkan tuh udah mules, nggak enak gitu. Apalagi ternyata kan dikasih obat perangsang, obat induksi ya, dia udah mules gitu. Tapi pas dilihat bukaannya cuma bukaan satu aja, gimana nih. Akhirnya sampai jam 2, jam 3, sampai jam 7 pagi itu penglihatan udah kuning sumpah. Nah udah sampai pagi itu saya dikasih makan dan ditambahin obat perangsang lagi. Aduh, itu aja udah lelah banget ya, 1 malam dari jam 1 ke pagi itu udah capek gitu kan, mules hilang gitu. Terus dari pagi ke siang itu gila di situ.
udah mulai sakitnya gila-gilaan dan teriak. Saya tuh karena nggak bisa nahan sakitnya, akhirnya saya tuh teriak supaya nggak ngerasain ngilangin rasa sakit di perut. Sampai sekliniknya ibu bidan itu tuh geger ngelihat saya, Allah itu kenapa, dikirain kenapa, padahal mah nahan mules karena diinduksi dan saya belum punya ada pengalaman banget diinduksi itu gimana. Nah akhirnya terus sampai ke siang, sampai ke sore, dan itu bukaannya cuma bukaan 2, bukaan 3. Nah sampai bukaan 3 udah terus dikasih lagi obat induksi lagi setengah lagi sampai sore, dan terus itu nggak ada perkembangan. Nah akhirnya nyampe malam tuh pokoknya udah capek banget, tenaga kayaknya udah habis gitu ya. Tapi tetap sore itu tuh emang belum ada belum ada tanda-tanda bukaan lengkap, belum ada, dan saya masih punya tekad untuk ngelahirin normal. Dan gila banget, semua keluarga saya itu ada semua di situ, mulai dari kakak ipar 3, kakak kandung 3, ibu, bapak, dan ponakan dia. Pokoknya semuanya kumpul ngelihat saya teriak-teriak yang gak karu-karuan, nahan sakit kayak tulangnya dipatah-patahin. Terus tuh makin malam makin sakit, makin malam makin sakit dahsyat banget. Akhirnya maju tuh bukaannya sampai bukaan 6, bukaan 7, bukaan 8, sampai di jam 1 malam tuh bukaan lengkap. Akhirnya alhamdulillah ya bukaan lengkap. Mulesnya hilang, total hilang banget. Nah tiba akhirnya datang mules yang dahsyat banget, dan saya tuh bawaannya mau ngedetok, ternyata ini tuh mau melahirkan gitu loh, maksudnya si bayinya tuh udah ngajak pengen keluar gitu kan. Dan benar-benar saya tuh nggak tahu, nggak ngerti sama sekali, cuman dipandu sama bidannya, posisi badannya seperti ini, posisi kakinya seperti ini, posisi tangan seperti ini, udah saya ikutin semua sampai sejam. Dan ketubannya juga udah pecahnya tuh bunyi dan mental ke bajunya ibu bidannya, gila banget ya, udah pecah gitu. Dan akhirnya si bayi itu nggak juga keluar, jadi itu udah 2 jam ngeden sampai saya itu udah kehabisan tenaga, sampai kalau si mulesnya hilang itu saya sempat tidur sampai panik, semua keluarga panik, jangan tidur, suruh bangun, ditepok-tepok pipinya, ditepok-tepok supaya jangan tidur, karena banyak mitos yang bilang kalau melahirkan sambil tidur tuh ada yang nggak balik lagi, jadi labas gitu loh tidur, amit-amit ya bang bayi. Nah terus akhirnya lanjut, akhirnya kayaknya bidan udah nyerah, saya juga udah teriak-teriak, udah minta dioperasi aja saya bilang. Akhirnya jam 2 malam itu berangkat ke rumah sakit terdekat. Akhirnya itu berangkat ke Prengsewu ya, jam 2 malam itu. Tapi selama di perjalanan itu horor banget. Jadi selama di perjalanan tuh saya tuh ngeden karena masih mules gitu, mules mau ngelahirin. Tapi untung ada bidan yang, maksudnya kalau itu melahirkan di mobil ada bidan yang dampingin gitu kan. Jadi itu saya di sepanjang perjalanan tuh saya tuh beneran ngeden sengeden-ngedennya. Sudah dilarang tapi nggak bisa, itu kan bukan maunya saya, tapi baiknya yang ngajakin gitu loh. Akhirnya begitu nyampe, selama di perjalanan itu perasaan jadi selama perjalanan itu belum nyampe ya, belum di perjalanan itu, perasaan di klinik bersalinnya ibu bidan itu, perasaan dinding-dinding itu pada tembus gitu. Saya mau ngelihat, jadi saya tuh bisa ngelihat depannya klinik, bisa tembus ke kamar, terus bisa ngelihat bajunya suami digantung di pintu klinik gitu. Itu semua perasaan kelihatan. Nggak ngerti itu nyata atau bagaimana, pokoknya itu perasaan doang ya, perasaan sih seperti itu. Nah terus pas di sepanjang perjalanan itu kayaknya rame banget yang ngikutin, dan kayak rame kayak pasar gitu, rame banget. Jadi sepanjang perjalanan itu perasaan kayak banyak yang ngikutin, setiap lewat ada orang-orang di pinggir jalan itu tuh kayak ngikutin semua. Tapi ya udahlah ya, udah nggak kepikiran itu apa dan gimana, karena memang benar-benar ketutupan dengan rasa sakit
di perut, sakit mulut. Terus akhirnya alhamdulillah nyampe di rumah sakit itu langsung dicek detak jantung si bayi. Itu yang bikin shock. Yang bikin shock banget, kata si perawatnya, detak jantung bayinya itu udah lemah dan harus segera dikeluarkan. Aduh, di situ suami saya udah nggak ngerti lagi, karena suami saya juga kan nggak ada pengalaman ya ngadepin istri yang mau melahirkan, apalagi kondisi dari normal mau ke operasi kayak gini. Suami saya cuma bilang ya udah gitu loh. Padahal pas waktu itu tuh bener-bener nggak ada persiapan apa-apa, nggak ada persiapan uang, nggak ada persiapan apapun mental, pokoknya apapun nggak ada persiapan apa-apa. Jadi suami saya itu cuma mikirin nyawa istri dan anaknya aja. Jadi pas kata perawat itu, Pak ini denyut jantung bayinya udah lemah. Terus kata suami saya, udah katanya itu dioperasi aja. Saya kondisinya udah lemes banget, udah nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya disuruh pindah ya pindah gitu kan. Saya udah nggak tahu, udah langsung masuk ke ruang operasi, udah siap, udah langsung tuh di situ. Saya nggak ngerti di ruangan operasi itu sampai kayak mimpi gitu ya, kayak mimpi penuh dengan alat-alat, terus ada dokternya, terus dihidupin lampu terang banget di atas kepala, terus ada jegatan gitu di depan muka. Saya nggak tahu kapan dimulainya, tahu disuntik terus hilang, nggak mulus-mulus lagi. Disuntik punggungnya itu disuntik, terus diajak ngobrol tuh sama perawatnya, ibu dari mana, ngelahirin anak keberapa dan sebagainya. Padahal saya tuh lagi mikir operasinya kapan. Ternyata pas diajak ngomong itu tuh lagi proses operasi gitu loh. Cuman saya mikir, Mas sayanya lelah banget, capek, saya boleh tidur nggak gitu. Cuman ngomong kayak gitu aja sih, ngomong kayak gitu ke perawatnya. Terus kata perawatnya, oh ya udah Bu, kalau memang ibu mau tidur ngantuk ya udah tidur aja gitu kan. Saya udah nggak peduli lagi, karena 2 hari 2 malam ngeden teriak-teriak, tenaga habis gitu kan. Tapi saya itu nggak ngedengar suara bayi sedikit pun, benar-benar nggak dengar suara bayi sedikit pun. Akhirnya udah di situ udah nggak sadarkan diri. Nah tiba-tiba saya itu kayak mimpi. Ini aneh banget ya, kayak mimpi. Jadi mimpinya itu ke tempat kayak goa, terang banget. Goanya tuh terang banget, terus di situ ada bangku. Terus saya itu posisinya jalan, kayak ada yang ngedampingin, maksudnya ada yang ngajak, ayo katanya kamu ke sana lurus aja. Saya bilang nggak mau lah, saya bilang gitu kan. Saya nyari kakak saya yang nomor 2 tuh, ingat banget. Jadi saya tuh nolak ajakan orang. Saya sih nggak ngerti ya, suaranya itu ada tapi orangnya itu nggak ada gitu loh. Cuman kayak ada yang ngomong, ayo katanya kamu jalan ke sana aja, dia bilangin. Cuman sayanya nolak gitu kan. Saya pengen ketemu sama kakak saya, ngomong kayak gitu. Nah disitulah saya sadarnya itu dari alat cek apa itu namanya, tekanan darah gitu kan, yang otomatis. Jadi sepersekian menit dia cek lagi sepersekian, jadi dia otomatis gitu kan. Nah kok ada yang neken gitu di tangan, pas saya itu melek, lampu-lampu, terus di sininya ada oksigen, terus penuh dengan pokoknya entahlah peralatan dokter, saya juga nggak ngerti itu apa. Terus saya tuh nengok, saya ini sebenarnya lagi ada di mana gitu kan, lagi ada di mana dan ngapain, blas bener-bener lupa kalau ternyata saya itu lagi proses melahirkan, habis melahirkan gitu. Nah kalau nggak salah sih itu jam 8 pagi. Nah terus udah itu saya tuh ngeliat perawat, nengok ke kanan ada perawat pakai baju warna hijau. Oh jangan-jangan ini dokter saya bilang. Kakak saya mana? Saya tuh lupa punya suami dan lupa melahirkan tuh, lupa banget. Yang saya ingat kakak saya. Dokter, kakak saya mana? Ibu, katanya ibu jangan banyak gerak dulu, katanya. Nanti ibu kita temui dengan keluarganya ya. Saya tuh ngelamun, sebenarnya ini lagi ngapain sih? Saya ini lagi ada di mana dan ngapain gitu, berusaha mengingat, astagfirullahaladzim. Oh iya, saya kan udah menikah, punya suami. Nah akhirnya inget tuh kalau punya suami. Terus akhirnya, dok, saya bilang saya pengen ketemu dengan kakak saya bilang gitu kan. Akhirnya kata dokternya, ibu coba digerak-gerakin kakinya, dia ngomong gitu, gerakin kakinya. Saya masih belum nyambung tuh,
Akhirnya digerakin, saya berusaha gerak-gerakin kakinya. Akhirnya saya bilang, dok saya aus, padahal itu perawat saya tetap aja kekeh manggilnya dok dok dok. Ibu belum boleh minum ya sampai ibu bisa kentut, dia bilang kayak gitu, bisa buang angin, dia ngomong gitu kan. Saya masih mikir nih kenapa lagi, aus lapar padahal gitu kan. Nah akhirnya suami enggak, perawatnya datang lagi nyamperin saya. Dia bilang gini, ibu kalau ibu mau cepet ketemu dengan keluarga ibu, ibu usaha ya kakinya digerak-gerakin, miring kanan miring kiri. Kalau ibu udah bisa miring kanan miring kiri dan gerakin kaki, katanya, ibu kita temuin dengan keluarganya. Akhirnya di situ saya berusaha deh pelan-pelan angkat kaki, terus miring kanan miring kiri. Akhirnya udah bisa, saya panggil lagi perawatnya. Akhirnya di situ saya dikeluarin di ruang apa ya, ruang apa dah nggak tahu, karantina atau apa gitu bahasanya, saya juga lupa, udah 8 tahun yang lalu. Akhirnya di situ ketemu, yang nemuin saya duluan itu kakak saya. Ya Allah gitu kan, kayaknya aduh kak, saya bilang, saya di mana, saya kenapa, di situ diceritain kamu tuh ngelahirin begini begini bla 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 segala macam. Akhirnya baru ingat tuh, oh iya. Terus saya nyebut nama suami saya. Suami saya mana, saya bilang ada di luar. Akhirnya sekitar 10 menit ngobrol dengan kakak, udah itu langsung nggak lama suami saya datang. Ya Allah, begitu suami saya datang di situ baru sedih dan meleleh gitu, ya Allah gitu ya. Baru ingat lagi ngelahirin segala macem gitu kan. Tapi anehnya saya itu nggak nanya-nanyain anaknya hidup atau enggak, itu enggak nanyain. Cuma suami saya ngingetin, anaknya ada di sana, dia bilang ada di dalam. Saya sih nggak peduli banget dengan anak gitu ya, pokoknya mikirin keselamatan gitu kan. Akhirnya nggak lama saya udah benar-benar bisa apa, hilang, efek biusnya hilang. Akhirnya saya dipindahin di ruangan. Sampai di ruangan itu saya tuh penasaran tuh, mana nih anaknya kok belum ditemu-temuin gitu kan. Ternyata anaknya itu bermasalah. Jadi anaknya itu kepalanya panjang, kaput gitu. Terus agak sempat biru karena dia kelamaan di jalan rahim. Jadi kejepit di jalan rahim gitu kan. Terus anaknya itu minum air ketuban. Kasihan ya kan, sedih. Dan anaknya itu sempet demam dan kejang, gila nggak? Tapi saya tuh begitu nyantanya karena nggak ngerti gitu, nggak ngerti kita itu harus mencintai anak kita, dan itu tuh keadaannya genting gitu kan. Akhirnya hari ketiga saya udah dinyatakan sehat dan boleh pulang. Tapi saya nggak pulang tuh, jadi ngekos, cari kos-kosan yang berapa hari gitu kan. Tapi cuma dapat 1 malam. Akhirnya saya memutuskan untuk sewa kamar yang di ini aja, yang di apa namanya, yang di rumah sakit itu lagi gitu, supaya bisa ketemu dengan anak, ketemu dengan bayi. Akhirnya hari itu saya ketemu tuh dengan babynya. Pas ketemu dengan babynya, ya ampun berlinang air mata. Nggak nyangka banget kalau apa namanya, udah punya anak, udah melahirkan, dan itu tuh hasil apa yang ada di perut saya selama 9 bulan gitu. Akhirnya meleleh banget, di situ sedih, nangis, dan ngerasa ada ikatan banget dengan anaknya. Sedih banget kok dia bisa sampai kayak gini. Terus saya baru mempedulikan dia gitu kan. Suami saya juga nggak ngerti. Dan herannya kan karena bayi saya itu bermasalah, jadi nggak bebas orang-orang untuk nengok gitu loh. Jadi cuma bisa ibu dan bapaknya si bayi itu. Karena anak saya itu dirawat di ruangan khusus gitu, karena bayinya bermasalah gitu kan, keracunan itu. Terus udah itu udah beres, si kejangnya itu udah hilang dan udah ditanganin. Hari keberapanya itu, hari keempatnya, ternyata anak saya harus di sinar apa saya nggak tahu, karena ternyata anak saya kuning banget dan nya itu warnanya kayak warna nya kucing. Jadi warnanya itu tuh abu-abu, bener-bener abu-abu tuh, bener-bener warnanya abu-abu mau ke putih-putihan. Nah di situ galau lagi, ya Allah ini cobaan apa lagi gitu kan, mikir ya Allah ini kenapa lagi gitu. Dan bener-bener ini
kita belum ada biayanya berapa itu nggak tahu gitu. Akhirnya ya udah di fototerapi, akhirnya ya udah deh, mau diapain aja ya udah gitu, nggak usah mikir nanti bagaimana keluar rumah sakitnya, berapa biayanya, udah nggak ngerti lagi, yang penting anaknya selamat gitu kan. Begitu anaknya di fototerapi, ternyata anaknya itu hampir dehidrasi dan karena dia kurang asupan susu. Kebetulan air susu saya itu belum keluar, di besoknya itu baru keluar, dan itu proses keluar air susunya itu saya menggigil dulu, sakit dulu kayak demam gitu, nggak enak menggigil. Besok paginya baru payudaranya bengkak dan berusaha nyusuin, dan nggak ngerti lagi ternyata kalau nyusuin pertama itu sakit banget. Aduh, di situ masalah lagi. Jadi pokoknya totalnya itu 8 hari mau ke 9 hari itu ngelewati masa-masa ngelahirin anak yang pertama. Dan saya tuh nggak ngerti gitu, kalau di kamar bayi itu NICU ya, di NICU itu nggak disediain untuk ibunya, jadi untuk bayi aja. Cuman kan kalau saya tidur di ruangan di ruangan kamar klinik itu takut anaknya kenapa-kenapa gitu, nggak ada yang merhatiin kalau dianya BAB atau popoknya basah kalau tengah malam gitu kan, itu kan kepikiran. Bener aja ya, anak saya itu sempet kelilit selang infusan. Jadi anak saya itu posisinya di fototerapi, diimpus, matanya ditutup rapat, dan itu copot, jadi infusannya itu copot karena banyak gerak mungkin bayinya, dan si bayinya itu lehernya itu udah kelilit-lilit selang infus. Aduh, itu pokoknya stres berat. Jadi saya rela tidur di bawah rollingnya bayi itu, tidur beralaskan kayak sajadah karpet tapi kayak setipis sajadah gitu. Dan itu bareng-barengan dengan ibu-ibu yang lain yang lagi nungguin anak-anaknya. Di situ kan saya terpukul banget, tapi timbul semangat pas ngelihat ada anak bayi yang dirawat juga, yang ternyata ininya itu lahirnya, aduh amit-amit ya, kondisi tengkoraknya itu bolong dan otaknya nongol gitu loh. Aduh, di situ ya Allah, masih beruntung anak saya cuma segini gitu loh. Akhirnya oh ya udah, di situ semangat terus, walaupun payudaranya sakit, nyusuin anak supaya dia cepat sembuh pulih gitu. Jadi semangat aja terus gitu loh. Akhirnya di situ timbul semangat sampai akhirnya di hari keberapa si babynya ditimbang, dan beratnya nambah. Dia lahirnya 3,3 kilo, 3,3. Akhirnya pas mau keluar dari rumah sakit itu beratnya jadi 4 kilo, dan itu pun dibantu dengan susu formula. Akhirnya pas kata bu bidannya, perawatnya, katanya, Bu, anak ibu beratnya udah nambah, kondisinya udah membaik, nanti kita tunggu visit dokter ya, kalau kata dokter bisa keluar hari ini anak ibu bisa keluar. Waduh, di situ seneng banget. Nah, pas mau keluar itu akhirnya visit dokter. Pas visit dokter, alhamdulillah kata dokter boleh keluar karena anaknya udah sembuh. Ya belum 100% tapi udah bisa dibawa pulang aja intinya. Akhirnya pas mau dibawa pulang ada tragedi lagi. Jadi cek darah. Pas cek darah itu golongan darah anak saya ternyata O, dan anak saya itu benar-benar nggak ada mirip-miripnya sama saya dan suami. Saya mikir dong, jangan-jangan suami saya ini beli anak. Karena kan waktu proses ngelahirnya kan tragis ya, maksudnya jangan-jangan anak saya meninggal, terus suami saya beli anak supaya saya nggak kecewa gitu kan. Kok golongan darah saya kan A, anak saya O. Loh, kok golongan darahnya nggak sama dengan saya? Benar-benar bodoh ya, pengalaman ibu pertama punya anak. Terus akhirnya suami saya tanya, kamu golongan darahnya apa? Aduh, nggak tahu. Dia bilang, tanya dulu sama ibu kamu pernah nggak cek? Atau kalau nggak gimana ya gitu kan. Karena anak saya tuh waktu lahir, saya nggak putih-putih amat, suami apalagi. Jadi anak saya itu lahir kayak bule banget, bulu-bulu badannya itu warnanya pirang gitu. Jadi bulu-bulunya itu warnanya pirang, saya ngerasa nggak ada keturunan bule. Terus udah itu beda hidung, mata, semuanya itu nggak ada yang mirip kita berdua. Akhirnya kata perawatnya, kalau nggak bapaknya cek golongan darah aja dulu. Pas dicek, iya bener golongan darah O. Akhirnya ya udah,
Di situ akhirnya yakin bawa bayi pulang. Ya udah deh, nyampe di rumah alhamdulillah disambut dengan meriah dengan keluarga. Dan anakku yang pertama sekarang udah berusia 8 tahun, udah sehat walafiat dan diberi nama Abelar Pallawagau Dude Farani. Sekarang usianya udah 8 tahun, doain mudah-mudahan sehat terus sampai besar, sampai bisa menggapai cita-cita dan bisa berguna bagi keluarga, bagi bangsa, negara, nusa dan bangsa, juga agama gitu. Oke, cukup sekian aja cerita horor dari cerita pengalaman hidup yang cukup berat banget ya. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman semua yang lagi mau jadi ibu gitu. Jangan panik, pokoknya tetap hadapi karena setiap orang itu story-nya akan beda-beda dan jalannya juga akan beda-beda. Mudah-mudahan persalinannya lancar, sehat terus dan tidak ada halangan suatu apapun. Oke, sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Bye-bye.